Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Kusumawati selaku moderator kelompok 7 yang akan membahas tentang hakikat demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Balkis Kurnia tentang hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi yaitu mekanisme sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi atas dasar penyaluran dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan tiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan secara umum, dan semua aspirasi dimuat dalam suatu pertemuan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip demokrasi ada dua, yaitu yang pertama kebebasan, yaitu masyarakat bebas untuk mengutarakan pendapat dalam bermusyawarah. Yang kedua, kedaulatan rakyat, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya tentang nilai-nilai demokrasi yang akan saya sampaikan. Nilai-nilai demokrasi menurut Harrison. Yang pertama, nilai pengetahuan. Demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik jika pengetahuan tidak dikembangkan melalui penelitian yang bermutu. Yang kedua, nilai otonomi. Nilai otonomi adalah kemampuan manusia untuk mengatur dirinya sendiri sangatlah penting. 3. Kesetaraan. Di masa Yunani kuno dulu, kebebasan dan kesetaraan adalah ciri utama dari demokrasi. Dengan kata lain, semakin besar kebebasan dan kesetaraan di dalam masyarakat, maka semakin demokratislah masyarakat tersebut. Selanjutnya, tentang demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan yang bertujuan untuk terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokratis. Tahapan demokratis yaitu antara lain: 1. Tahap pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Kedua adalah pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi. Ketiga, konsolidasi demokrasi atau penggabungan beberapa elemen demokrasi. Dan yang terakhir adalah praktek demokrasi sebagai budaya politik demokrasi. Selanjutnya, tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Reda Verlintia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 3 macam, yaitu yang pertama demokrasi liberal, yaitu sistem parlementer, dan demokrasi liberal artinya kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. 3. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: 1. Perwujudan rasa keadilan. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Mewujudkan rasa keadilan. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada tutur kata yang tidak tepat atau kurang di hati, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.